Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin, nama gue Chandra. Kali ini gue bakal nyeritain kisah yang sempat bikin warga di kampung gue resah. Ya, sekitar tahun 2011 gitu. FYI, kampung gue ada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Kebetulan waktu itu gue lagi skripsian, jadi lebih sering di rumah ketimbang di kosan. Gue kasih tahu ya, di rumah gue itu ada nyokap, bokap tiri, dan adik kandung gue. Bokap tiri gue ini punya usaha jual beli mobil bekas, yang notabene-nya agak sering nyimpen uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang mana nggak sempat disetorin ke bank hari itu juga. Ya namanya juga tinggal di kota kecil, jadi perputaran uang cash lebih banyak daripada non-fisik atau via transfer rekening. Apalagi saat itu masih di sekitar tahun 2011. Waktu itu seinget gua ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul 9 malam. Dia datang ke rumah dengan bawa uang cash ratusan juta. Dan karena bank udah tutup, nantinya uang itu bakal disimpan di brankas yang ada di kamar nyokap gua. Dan baru deh keesokan harinya kita setorin ke bank. BTW sebelum kita simpen tuh uang ke brankas, gue sama bokap nyokap hitung tuh uang secara bergantian buat mastiin uangnya bener. Besok paginya pas bokap gue nyetorin uang itu ke bank, ternyata beberapa bandel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang 400 ribu atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan. Bokap gue kaget dong, karena sebelumnya udah kita hitung benar-benar uang itu. Pihak bank ngiranya emang kita yang salah ngitung, karena ngitung manual emang suka salah kata tellernya. Beberapa hari kemudian ada sisa uang cash yang ada di dalam brankas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bandel uang yang jumlahnya berkurang, nominal 100 ribu 2 lembar. Nyokap gue kaget dan nanyain ke gue. Dengan ada sedikit menuduh karena cuma gue, nyokap, bokap yang tahu kombinasi brankas di kamar nyokap. Tapi karena gue beneran gak ngambil, akhirnya nyokap bokap gue mencoba untuk mengikhlaskan. Keesokan harinya ada lagi bandelan uang yang berkurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi gue ditanyain sama nyokap gue, "Jir, kenapa gue dituduh mulu deh? Kan bikin bete ya." Ya mestinya gue menyangkal lah. Soalnya gue seharian juga keluar rumah, terus baru balik abis maghrib. Nyokap gue kehilangan uangnya sekitar sore jam 4-an, yang mana nyokap gue udah ada di kamarnya dan gak ada siapa-siapa selain dia. Karena ngerasa ada yang gak beres, uang cash di brankas itu dikeluarin semua dan dihitung ulang. Terus di staples tiap 1 juta dan tetap diikat karet dengan 1 bandel 10 juta. Jadi dalam 1 bandel terdapat 10 staples. Tapi besoknya lagi masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu. Anehnya ikatan bandel dan staples masih sangat rapi. Kalau emang dicolong kan harusnya bakalan kebuka staplesnya. Setelah kejadian itu, kita bertiga ngerasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam seminggu itu bukan karena perbuatan kita bertiga. Bukan manusia yang nyuri, tapi ada kemungkinan ada uang balen. FYI, uang balen itu adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Nah, kalau dibelanjain, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya. Siang itu karena posisi gabut di rumah, gue mutusin buat beli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang ada di depan rumah gue. Sambil ngobrol ringan sama si Pipit, anak dari Mbak Mina, gak lama ada tetangga gue, Mbak Ani, yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit buka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali dalam 2 hari yang berurutan. Bu RT curiga kalau ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Habis Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100 ribu. Loh Pit, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Uang bayaran dari majikannya itu hilang 100 ribu. Dan itu juga 1 lembar di dompet dia. Jadi sisa beberapa lembar uang 50 ribu doang. Terus gua timpalin tuh, "Mbak, di rumahku loh juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi gak banyak mbak, paling banyak 2 lembar 100-an. Mbak Pipit nyaut, "Aku curiga itu tuyul deh Ndra." Terus Mbak Ani kaget, "Lah ini yang hilang juga sama-sama yang nominal 100-an ribu." Gua awalnya berasumsi uang yang hilang di rumah gua karena uang balen. Tapi obrolan ini malah mengarah ke tuyul. Terus diperkuat sama omongan Mbak Ani yang katanya anak Bu RT tengah malam kebangun dan ketawa-tawa karena lihat ada temennya yang lari-larian. Teman macam apa coba lari tengah malam? Fix sih, ini tuyul deh.